Mak Rini, Bupati Blitar, diancam wakil bupatinya mundur karena ada proses mutasi yang tidak melibatkan wakil bupati. Sebetulnya tidak ada masalah tidak dilibatkan, tapi kalau ajudan istri Rahmat Santoso dimutasi, itu masalah. Saya akan mundur. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Konflik antar elit di daerah itu sering terjadi. Salah satunya antara Mak Rini sama Rahmat Santoso, bupati sama wakil bupati di Kabupaten Blitar. Ini baru pertama kali langsung meledak, viral, karena sampai mengancam mundur. Ada apa ini kok sampai mengancam mundur ini? Padahal sederhana. Katanya sih, kalau ajudan istri saya, Ibu Wabuk, itu tidak dilibatkan, maksudnya tidak dimutasi, tidak ada masalah. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas bagaimana yang terjadi dan mungkinkah ini terjadi di tempat lain. Pertama, kita baca di Kompas. Alasan wakil bupati Blitar ancam mundur dari jabatan setelah ajudan istri dimutasi. Oh, ini serius karena tema utamanya adalah ajudan istri dimutasi. Ini faktor karena perhatian kepada sang istri atau memang tidak dilibatkan dalam prosesnya, atau kita baca selanjutnya di Detik. Rahmat Santoso urung mundur dari wakil bupati sebab Bupati Blitar minta maaf. Oh, ada titik terang. Jadi akhirnya meskipun awal sudah akan mundur, tapi kemudian batal karena minta maaf. Kemudian di Kompas juga, wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso batal mundur usai ajudan istri tak jadi dimutasi. Oh, jadi kalau tadi minta maaf, kalau ini tidak jadi dimutasi. Ajudan istri spesial. Kemudian kita baca di CNN, wakil Bupati Blitar ancam mundur gara-gara ajudan istri dimutasi bupati. 4 berita yang menarik. Kalian pilih yang mana? Oke, langsung kita pada tidak jadi mundur. Kita pilih di Detik yang bercerita bahwa terjadi minta maaf. Rahmat Santoso urung mundur dari wakil bupati sebab Bupati Blitar minta maaf. Sederhana, ada permintaan maaf, tapi ini substansial. Detik Jakarta, Rahmat Santoso batal mundur sebagai wakil bupati Blitar. Hal ini terjadi setelah Bupati Blitar, Rini Syarifah, minta maaf tak melibatkan dalam proses mutasi pejabat di lingkup Pemkab Blitar. Jadi terjadi permintaan maaf karena wakil bupati tidak dilibatkan. Jadi permintaan maafnya karena tidak melibatkan wakil bupati dalam proses mutasi. Salah satu hal yang membuat Rahmat kecewa berat adalah keputusan Rini memutasi ajudan istrinya. Jadi alasannya awalnya mau mundur karena memutasi ajudan istrinya, Riana, namun Rahmat kini urung mundur dari posisinya sebagai wakil bupati Blitar setelah mendapatkan kepastian bahwa Rini batal mutasi Riana. Riana. Jadi ya namanya hampir-hampir mirip. Saya nggak jadi mundur. Mbak Rini atau Mak Rini meminta maaf kepada saya dan meminta masalah ini diselesaikan. Permintaan saya dikabulkan dengan menandatangani SK pembatalan mutasi dan Riana kembali menjadi ajudan istri saya. Pasti kalian bertanya-tanya, ini yang memohon supaya Riana kembali menjadi ajudannya Pak Wabub itu adalah sang istri atau Pak Wabub sendiri? Ayo kita lihat.
Rahmat menyebut ada beberapa kesepakatan baru menyangkut kinerja ASN yang selama mengikuti jabatan wabuk tidak diotak-atik lagi formasinya. Oh, kalau ini serius, karena para ajudan jangan sampai diotak-atik di arena wabuk. Saya ingin semua orang yang ikut saya itu kerjanya nyaman, nggak dipindah, diganti. Mereka kan belum maksimal bekerjanya, sudah diganti, saya juga harus menyesuaikan lagi dengan orang baru. Kan nggak nyaman kerja seperti itu. Oh, ini kritik keras terhadap bupati. Rahmat juga mengaku keberatan dengan pola komunikasi tim bayangan Bupati Rini yang mengancam dia. Padahal posisi mereka di pemerintahan tidak ada atau alias bukan ASN di jajaran Pemkab Blitar. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear, Pak Rahmat Santoso tidak jadi mundur sebagai Wakil Bupati di Blitar. Kalau kalian melihat bahwa pasangan ini pada waktu pilkada kemarin di Blitar tentunya itu sebuah proses yang tidak mudah ya. Jadi pada tahun 2021 pasangan ini diusung oleh PKB, kemudian PAN, dan PKS yang waktu itu melawan PDI Perjuangan. Padahal kalian tahu di Blitar itu ya bumi Bung Karno. Nah, tanpa saya harus menjelaskan bumi Bung Karno, ya kalian sudah pahami. Sehingga perjuangan itu tidak mudah, namun bisa memenangkan pada kontestasi pemilu 2021 365.365 berbanding dengan 255.604. Jadi pertarungan waktu itu super sengit. Orang yang tidak diunggulkan menjadi menang karena melawan sebuah, ya waktu itu dalam bahasanya partai-partai adalah musuh bersama dari partai-partai yang ada di Blitar. Nah, apakah kalian setuju atau tidak terkait dengan kalimat musuh bersama? Yang pasti waktu itu bagaimana partai-partai itu melawan terhadap dominasi sehingga hadir kemenangan. Namun dalam perjalanannya ya biasalah, pasangan itu kan normal ya dalam perjalanan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada sebuah konflik. Konfliknya tidak mudah, meskipun sederhana, yaitu yang diungkapkan adalah karena ajudan wakil bupati, istri wakil bupati digeser, dimutasi. Sehingga Rahmat Santoso, wakil bupati, akan mundur kalau tidak dikembalikan. Menurut analisis saya, pertama, dinamika yang ada di Kabupaten Blitar itu juga terjadi di daerah lain. Jadi, koalisi partai politik untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baik pasti banyak ide dan gagasan bagaimana terbaik. Karena bukan berangkat dari partai mayoritas. Kalau partai mayoritas maka cukup pimpinan partai atau ketua umum partai memerintahkan maka selesai. Namun kalau ada beberapa partai maka perlu ada diskusi. Dan biasanya faktor bupati, maksudnya ketika bukan diusung oleh partai penguasa, maka biasanya ada tim-tim bayangan. Akhirnya tim bayangan itu ya pasti mempunyai sumbangsih dalam proses taruhlah waktu kontestasi, dan pada waktu proses membangun, maksudnya menggerakkan roda organisasi pemerintahan, dia sedikit banyak terlibat. Dan hal ini terjadi di Kabupaten Blitar.
Sehingga kalau ada sebuah konflik yang ada di berbagai daerah karena bukan diusung dari partai penguasa, maksudnya paling besar hasil pemilunya, itu adalah normal. Jadi masing-masing sebetulnya mempunyai gagasan untuk membuat kebaikan, tetapi dengan cara yang pandang yang berbeda, akhirnya muncullah konflik. Kemudian yang kedua, konflik itu diwujudkan dengan sebuah mutasi. Jadi mutasi itu kan berangkat dari sebuah evaluasi. Saya coba diberi masukan terkait dengan terjadi di Blitar. Standarnya, mutasi itu berangkat dari sebuah evaluasi. Bagaimana proses selama ini minimal 1 tahun terakhir. Dan kalau ada yang tidak baik, maka terjadi yang namanya mutasi. Dan kalau kalian melihat, mutasi ini adalah mutasi yang besar-besaran. Jadi 605 ASN dimutasi oleh bupati. Salah satunya adalah Riana yang menjadi ajudan istri wakil Bupati Blitar, Fenina Puspitasari, yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Blitar. Mengapa ini terjadi? Karena bupatinya perempuan, maka istri wakil bupati adalah sebagai ketua tim penggerak PKK. Nah, ini dimutasi, maka terjadilah yang namanya penolakan oleh wakil bupati. Kalau tidak dikembalikan, maka saya akan mundur. Itu kata wakil bupati Rahmat Santoso. Konflik ini memuncak sebetulnya bukan Riananya, meskipun nanti kita berikan alasan. Tapi karena memang pada proses ini terdeteksi wakil bupati Rahmat Santoso tidak dilibatkan dalam proses mutasi. Jadi sebuah pemerintahan yang paling benar itu adalah keberadaan bupati wakil bupati. Itu bagaimana dalam setiap gerak pemerintah daerah bersama-sama untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau ada sebuah kesalahan dievaluasi secara bersama-sama. Maka salah satunya adalah melakukan mutasi. Itu 605 orang itu seharusnya itu bagaimana dibahas secara bersama-sama, sehingga nanti ada sebuah keputusan bersama yang akhirnya nanti tidak muncul konflik. Tapi tiba-tiba ya memang kalau kita memperhatikan posisi bupati, ya dia adalah sebagai orang nomor 1 dan bisa bermain segala-galanya. Namun ingat, dalam setiap gerakan atau sebelum proses pada waktu kontestasi dahulu, keberadaan wakil bupati itu penting. Jadi tidak boleh ketika proses itu bersama-sama, ketika menjalankan itu adalah tanpa melibatkan. Maksudnya mengeliminasi, jangan, tetap harus dilibatkan. Jadi posisi konflik ini muncul terjadi karena yaitu tadi tidak dilibatkan. Untung saja Mak Rini, Bupati Blitar, Rini Syarifah, kemudian sesudah terjadi ancaman dari Wakil Bupati Rahmat Santoso meminta maaf, dan hal itu dimaafkan oleh Wakil Bupati. Kebetulan di Blitar pada saat ini bisa terjadi saling memaafkan, dan itu sebetulnya harapannya di semua pemerintah. Ya, kesalahan itu beberapa kali terjadi atau sering terjadi, dan saling memaafkan itu adalah kunci bagaimana menggerakkan sebuah pemerintahan secara bersama-sama. Selesai, Riana dikembalikan menjadi ajudan dari istri wakil bupati. Ketika ada sebuah kritik tajam, sebetulnya yang paling dikritik itu adalah bahasanya orang-orang. Rahmat Santoso keberatan dengan pola komunikasi tim bayangan Bupati Rini yang mengancam dia. Jadi ini sebetulnya substansinya. Ada tim bayangan yang dalam bahasanya Rahmat Santoso, Wakil Bupati,
itu lebih didengar suaranya di depan dibanding Rahmat Santoso. Ya, ini benar atau salah mungkin kalian bisa berkomentar di sini. Namun kalau melihat dari berbagai perkembangan yang ada di berbagai pemerintahan daerah, tim bayangan itu sering terjadi. Dan biasanya tim bayangan itu muncul, mereka merupakan orang-orang yang selama ini membantu bupati atau pemerintah atau bahkan memenangkan sehingga kemudian diberi kepercayaan. Nah, di sini sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama. Tim bayangan itu ya semuanya harus selesai dengan bupati wakil bupati. Namun tidak mudah hal itu. Bupati dan wakil bupati rembukan selesai ya. Tim bayangan memberikan input. Namun kadang-kadang memang ini kadang-kadang ada ide yang berbeda. Semoga bisa menjadikan sebuah solusi tidak hanya di Blitar ya, di berbagai pemerintahan daerah. Konflik itu tidak harus dijauhi. Konflik itu mungkin terjadi, tetapi semua konflik bisa diselesaikan selama ada keterbukaan, saling memaafkan dengan lapang terbuka. Apalagi menyiapkan pemilu 2024 kalau berkonflik berlama-lama menjadi ancaman bagi dirinya atau kelompoknya akan ditinggal oleh pemilih. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.